Oke, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung masuk ke sebuah topik yang lumayan bikin merinding, yaitu peringatan monumental dari Robert Kiyosaki soal tahun 2026. Di analisis ini, kita murni cuma akan mematahkan perspektif dan analisis makroekonominya secara objektif ya. Kita nggak lagi memihak siapa-siapa, tapi kita bakal ngebongkar bareng-bareng data dan pola sejarah yang menurut dia sedang ngebawa kita ke sebuah perubahan besar. Jadi, mari kita bedah apa yang sebenarnya lagi terjadi. 1 triliun dolar. Coba resapi sebentar angka itu. Ini bukan sekadar deretan nol biasa loh. Saat ini, pemerintah Amerika Serikat lagi mencetak uang sebanyak itu setiap 100 hari. Buat ngasih kalian gambaran seberapa gilanya angka ini, coba bayangin kalau kalian ngehabisin $1 setiap menit, non-stop, nggak pakai tidur atau makan. Kalian itu butuh waktu sekitar 32.500 tahun buat bisa ngabisin 1 triliun dolar tadi. Dan ingat, mereka mencetak jumlah itu cuma dalam waktu 100 hari. Jujur aja, ini adalah skala pencetakan uang yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern kita. Nah, hal ini bawa kita ke satu pertanyaan besar. Apakah tahun 2026 ini bakal jadi titik hancurnya? Kalau menurut analisis Kiyosaki, ada 3 bom waktu yang saling nyambung satu sama lain di dalam fondasi ekonomi global kita saat ini. Dan yang bikin ngeri, ketiganya tuh kayak diatur punya timer yang sama persis buat meledak di tahun 2026. Kalau ini beneran kejadian, dampaknya bakal jauh lebih besar dari sekedar krisis biasa. Ini berpotensi mengakhiri era dominasi kekaisaran Amerika. Bagian 1, akar masalah tahun 1974. Jadi gini, untuk bisa benar-benar paham kenapa tenggat waktu 2026 ini super bahaya, kita nggak bisa cuma ngelihat ekonomi hari ini aja. Kita harus narik waktu mundur 52 tahun ke belakang buat ngelihat gimana sih kabel-kabel dari bom waktu ini pertama kali dirakit dan ditanam pada tahun 1974. Di tahun 74 itu, ada pergeseran fundamental yang pertama di sistem keuangan. Sebelum 1974, pensiun karyawan itu ditanggung penuh sama perusahaan seumur hidup. Enak banget kan? Masa depan terjamin. Tapi, setelah Undang-Undang ERISA disahkan di tahun itu, sistem 401k lahir. Beban dan risiko pensiun langsung bergeser drastis. Tiba-tiba nih, 80 juta orang dari generasi baby boomer harus nanggung risiko masa tua mereka sendiri, dengan dipaksa muter tabungan mereka ke dalam ketidakpastian pasar saham. Terus di tahun yang sama, lahirlah setup raksasa yang kedua, Perjanjian Petrodolar. Simpelnya, ini tuh kesepakatan internasional di mana Amerika Serikat bikin deal sama Arab Saudi bahwa semua transaksi minyak global harus dan wajib dibeli pakai dolar AS. Efeknya, luar biasa. Ini nyiptain permintaan global yang nyaris tanpa batas buat dolar AS, yang akhirnya bikin Amerika bisa nyetak uang sebebas-bebasnya seolah nggak ada konsekuensi apa-apa. Masuk ke bom pertama, kehancuran pasar saham. Kita lompat 52 tahun dari tahun 1974 tadi, generasi boomer yang kita omongin sekarang udah masuk usia pensiun. Dan masalah utamanya, di mana naruh uang mereka selama ini? Semuanya numpuk dan terjebak di pasar saham, yang saat ini lagi ada di titik tertinggi sepanjang masa, tapi juga sangat amat rentan. Mungkin banyak yang lagi ngerayain harga saham yang lagi tinggi-tingginya, tapi coba kita dengerin analisis dari Michael Burry. Ingat dia? Analis legendaris yang secara presisi nebak krisis 2008 dan cuan besar dari situ sebelum orang lain sadar. Nah, penilaian terbaru dia ini lumayan bikin merinding. Dia bilang pasar saham saat ini tuh overvalued atau dinilai terlalu tinggi, sampai 440%. Kalau resesi beneran mukul kita, pasar punya potensi buat anjlok brutal sampai 70%. Bayangin tuh. Situasi ini persis kayak apa yang disebut efek kepercayaan Charlie Brown. Kiyosaki pakai analogi komik Peanuts yang pas banget buat ngegambarin ini. Jutaan investor di luar sana tuh sekarang sikapnya persis kayak Charlie Brown, yang dengan polosnya percaya kalau Lucy nggak bakal narik bolanya pas dia mau nendang. Tapi kalau pasar beneran hancur 70%, itu ibarat bolanya ditarik tiba-tiba. Tabungan pensiun yang tadinya $500.000 bisa langsung menyusut sisa $150.000 doang. Jelas ini nggak bakal cukup buat hidup dan bisa memicu panic selling sampai bikin krisis tunawisma massal dari generasi yang tadinya hidup mapan. Oke, lanjut ke bom kedua, krisis minyak global. Ancaman yang satu ini nyambung lagi ke urusan petrodolar yang kita bahas sebelumnya, dihadapin sama tegangnya geopolitik di Timur Tengah sekarang. Kesepakatan eksklusif si dolar perlahan-lahan mulai ditantang sama negara-negara lain. Dan ini nempatin nilai tukar dolar yang tadinya kebal, jadi ada di resiko yang super serius. Sejarah itu seringkali berulang loh. Di tahun 1956, Kekaisaran Inggris kehilangan kendali atas terusan Suez, yang notabene itu jalur minyak utama mereka, persis di saat ekonomi mereka lagi lumpuh karena tumpukan utang. Krisis itu praktis mengakhiri era Inggris sebagai negara adidaya.
Hari ini Kiyosaki narik benang merah yang tajam banget. Kekaisaran Amerika sekarang lagi ngadepin ancaman serupa di Selat Hormuz sebagai jalur suplai minyak krusial. Sementara di saat yang sama mereka lagi tercekik utang raksasa sebesar 39 triliun dolar. Kombinasi jalur minyak yang terancam plus utang masif ini polanya identik banget kan? Sekarang, bom ketiga, utang dan AI. Ini adalah bom terakhir yang geraknya paling sunyi, tapi jujur aja paling bahaya. Karena dia ini yang jadi perekat seluruh roda ekonomi. Ini adalah tabrakan mematikan antara dua dunia, pasar kredit bayangan alias shadow banking, dan revolusi kecerdasan buatan atau AI. Kita samain persepsi dulu ya. Apa sih shadow banks itu? Singkatnya, ini entitas keuangan yang minjem duit gila-gilaan pakai skor kredit mereka yang prima, terus duitnya itu dipinjemin lagi ke perusahaan-perusahaan berisiko tinggi yang sebenarnya lagi nggak untung. Tentu dengan bunganya fantastis, bisa sampai 14%. Ini tuh polanya mirip banget sama pinjaman sembrono yang memicu krisis perumahan 2008 dulu. Bedanya, kali ini yang ditopang sama utang adalah perusahaan-perusahaan gede biar mereka nggak kelihatan bangkrut. Kalau kata George Gammon, seorang analis keuangan top, kredit adalah oli mesin bagi perekonomian. Nah, poin krusialnya ada di sini nih. Kalau pinjaman-pinjaman beresiko tinggi dari shadow banks ini mulai gagal bayar alias default, aliran kreditnya kan bakal stop, ibarat mesin mobil pas olinya berhenti ngalir, mesinnya macet, rusak, dan pada akhirnya ekonomi itu mati. Terus coba kita masukin elemen yang sama sekali nggak ada di krisis 2008, AI. AI ini mempercepat laju krisis, karena dia mulai mengancam pekerjaan-pekerjaan yang dulunya kita anggap sangat aman, kayak dokter, pengacara, guru, supir, sampai posisi strategis di korporat. Kiyosaki sempat cerita, waktu itu dia naik Uber. Supirnya ini wanita berpendidikan tinggi, lagi ngambil gelar master ketiga, dan punya utang pendidikan ratusan ribu dolar. Pas di lampu merah, sebuah mobil otonom tanpa awak Waymo berhenti persis di sebelah mereka. Ironis banget kan? Mesin cerdas yang nggak butuh digaji dan nggak punya beban utang sama sekali, bersaing langsung ngelawan manusia yang tercekik utang besar. Ini bukti nyata betapa cepatnya sebuah pekerjaan bisa jadi usang. Jadi gimana sih efek dominonya bakal jatuh? Gini urutannya. 1. AI memicu pengangguran massal, banyak orang kehilangan gaji. 2. Karena orang nggak punya duit lebih, aliran dana segar ke pasar saham berhenti, yang akhirnya memicu jatuhnya pasar. 3. Kredit-kredit berisiko dari shadow banks tadi mulai gagal bayar karena roda ekonomi melambat drastis. Dan 4. Pemerintah akhirnya terjebak. Mereka nggak sanggup naikin suku bunga buat bayar bunga utang 39 triliun dolar mereka, tapi mereka juga nggak bisa terus-terusan nyetak uang tanpa ngehancurin nilai mata uangnya sendiri. Situasinya benar-benar jalan buntu. Biar kita nggak cuma ngawang di teori makroekonomi, Kiyosaki cerita pengalaman horornya langsung di Zimbabwe pas mata uang mereka kolaps. Di sana, kolaps itu bukan cuma sekedar angka inflasi di kertas. Realitasnya, tentara negara sampai turun ke jalan, ngerampok warga negaranya sendiri. Dia lihat langsung pakai mata kepalanya, ada tentara yang jarah rumah seorang petani tua. Dan sebelum diseret pergi, petani itu malah teriak minta rumahnya yang udah berumur 200 tahun itu dibakar habis aja sekalian, pakai diesel, biar para tentara itu nggak dapat apa-apa dari dia. Sebegitu ekstrimnya kondisi suatu negara kalau uangnya hancur. Bagian terakhir, strategi bertahan menghadapi krisis. Oke, dari semua rentetan ancaman tadi, sekarang kita arahin fokus kita ke hal yang paling penting. Action apa yang bisa diambil? Gimana sih cara Kiyosaki memposisikan dirinya buat main bertahan, dan kenapa persiapan ini vital banget buat kita semua? Kenapa kita harus peduli? Coba ingat lagi krisis finansial di Indonesia tahun 98. Itu adalah contoh nyata efek domino yang sangat dipicu sama faktor-faktor dari luar. Kalau prediksi soal runtuhnya Amerika Serikat di 2026 ini benar-benar kejadian, percayalah dampaknya nggak bakal cuma kerasa di perbatasan Amerika aja. Ini bakal ngacak-ngacak rantai pasok global secara brutal. Harga barang bakal meroket dan mata uang kayak rupiah kita udah pasti bakal kena gelombang kejutnya. Lalu strateginya Kiyosaki gimana ngadepin ini? Sesimpel ini. Karena nilai tabungan dolar dan uang fiat itu terus tergerus sejak 1971 gara-gara pencetakan uang yang ngawur, dia lebih milih buat fokus penuh ke hard assets atau aset keras. Ini tuh aset yang nggak bisa dicetak dari udara kosong sesuka hati sama pemerintah. Contohnya, emas dan perak fisik, sumur minyak yang beneran produksi minyak, real estate, dan juga Bitcoin. Faktanya, pas krisis 2008 terjadi, alih-alih panik, dia malah minjem uang dari bank buat ngeborong apartemen yang harganya lagi anjlok parah. Buat dia, krisis itu ibarat ajang diskon besar-besaran buat beli aset keras berkualitas. Nah, ini bawa kita ke satu pertanyaan reflektif terakhir buat nutup analisis hari ini. Apakah kalian udah siap atau bakal jadi kayak Charlie Brown?
Robert Kiyosaki sendiri bilang dia sangat berharap kalau tebakannya soal tahun 2026 ini salah. Tapi kalau kerangka kerja dan pola yang udah kita bedah hari ini ternyata benar adanya, pertanyaannya balik lagi ke kalian. Apakah kalian bakal ngebiarin diri kalian kayak Charlie Brown yang secara buta percaya kalau sistem ini nggak bakal narik bolanya? Ataukah